Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna, di mana di kajian lalu kita telah memasuki pembahasan tentang tazwijul abna, yaitu menikahkan anak-anak, di mana sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya pernikahan merupakan satu hal yang harus dilaksanakan, ya, karena itu sesuai dengan syariat Islam dan juga sesuai dengan fitrahnya manusia. Seorang anak laki-laki suatu saat pastilah dia ingin menikah, demikian juga seorang anak perempuan suatu saat nanti inginlah dia untuk masuk kepada jenjang pernikahan. Hanya yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan mereka di saat memasuki jenjang pernikahan. Banyak orang-orang yang telah mempersiapkan anak-anak mereka menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang guru besar, menjadi seorang ekonom misalnya, ya. Tapi perlu kita ketahui juga berapa oranglah di antara kita yang sudah menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan untuk menjadi seorang ayah rumah tangga. Karena dalam pernikahan bukanlah sebuah akad pernikahan saja, tapi di sana ada sebuah konsekuensi tanggung jawab dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, sungguh kaum wanita telah mengambil dari kalian wahai kaum laki-laki mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kokoh. Oleh karena itu sebelum meniti jenjang pernikahan, maka perlulah kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita agar dia siap di saat dia menaiki jenjang pernikahan. Apabila dia seorang anak laki-laki, kita harus sudah briefing anak ini. Apakah dia memang sudah bisa menjadi seorang ayah rumah tangga? Apakah dia memang sudah siap untuk bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya? Ya, itu tergantung dengan bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, jika dia memiliki seorang anak perempuan, maka hendaklah sebelum dia nikahkan anak perempuannya tersebut, dia harus briefing terlebih dahulu, dia harus perhatikan terlebih dahulu. Apakah anak gadisnya ini adalah seorang yang memang sudah sanggup untuk menjalani pernikahan, menjadi seorang ibu rumah tangga yang tentunya tanggung jawabnya juga tidak bisa dikatakan ringan. Jika dua orang ini yang kedua-duanya sudah mengerti
kewajiban-kewajibannya sebagai, kalau dia suami sebagai kepala rumah tangga, kalau dia sebagai istri sebagai asisten daripada suaminya, kalau masing-masing sudah tahu apa hak dan kewajibannya, insya Allah tujuan berumah tangga yaitu untuk mendapatkan mardhatillah itu insya Allah akan tercapai. Kalau sudah kita mendapatkan mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insya Allah juga akan dirasakan. Ketenangan, cinta dan kasih sayang itu akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Karena sakinah, ketenangan, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dunia dan akhirat, yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan dalam rumah tangganya. Walaupun mungkin rumah tangganya telah digempur dengan berbagai macam permasalahan, cobaan-cobaan, ketahuilah bahwasanya tidak ada rumah tangga, satu rumah tangga pun yang tidak pernah dilanum oleh ombak. Sedikit banyak pasti ada riak-riaknya. Tapi yang terpenting adalah bukan menghindar dari masalah, tapi bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwasanya seorang anak laki-laki jika dia sudah baligh, maka syahwatnya akan bergejolak dan dia harus ada penyalurannya. Tentunya penyaluran ini haruslah dengan cara pernikahan. Sebagaimana yang kita singgung tadi, pernikahan itu ada hak dan tanggung jawabnya. Ya, tidak boleh seorang itu melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya, tidak ada tanpa ada konsekuensinya, tidak boleh ikhwah. Diharamkan dalam Islam. Ya, tidak bisa dia hanya gonta-ganti pasangan, melakukan hubungan dengan wanita-wanita yang tidak sah bagi dia. Dalam Islam ini sangat dilarang. Ya, sangat terlarang. Sampai Allah mengatakan la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perzinahan. Allah mengatakan jangan dekati. Ini menunjukkan larangan yang sangat dalam. Bukan hanya sekedar jangan berzina, tapi mendekati seluruh pintu-pintu dan lorong-lorong yang bisa menjurus kepada perzinahan, itu semua juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, hendaklah dia segera menikah. Karena pernikahan itu juga salah satu daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah hamba-hamba sahaya kalian. Kalau hamba-hamba sahaya saja diperintahkan oleh Allah untuk dinikahkan, apalagi orang-orang yang merdeka. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup memberikan nafkahnya, maka silahkanlah dia menikah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga wa kadzalikal fatayat idza hutna wa dabbat fihinna syahwah wa la'ibat bihinna. Demikian juga seorang gadis, seorang anak perempuan, apabila dia sudah mulai haid, maka syahwatnya juga akan bergejolak. Qalilat minhunna allati tattaqillah wa tuhafiz ala nafsiha. Sedikit sekali di antara anak-anak perempuan ini, ya, yang bertakwa kepada Allah dan menjaga dirinya. Bal wa katsirat minhunna taf'alu ma taf'alu syarar fityati minal mu'akisat. Bahkan banyak kaum wanita
anak-anak gadis di mana mereka melakukan perbuatan apa ya seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita jalang, wanita-wanita yang jahat, wanita-wanita murahan, di mana mereka melakukan hal-hal yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pergabungan mereka dengan adanya hubungan mereka dengan para kaum laki-laki, wala'abasu bi anfusihinna, yang bermain-main dengan mereka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Fajadirun bi kulli abin mustati'in qadirun qad wassa'allahu alaihi ayyubadira bi tazwiji abnaihi wa banatihi qadra istita'atihi. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang ayah, ya, bagi seorang ayah yang mampu dan Allah berikan kelapangan rezeki, hendaklah dia segera menikahkan putra dan putrinya sesuai dengan kemampuannya. Wa bi musa'adatihim qadra istita'atihi bi ikhtiyaris salihin was salihat, dan juga dengan kemampuannya, ya, hendaklah dia pilihkan juga pasangan-pasangan anaknya, calon-calon menantunya dari kalangan orang-orang soleh dan solehat. Ya, dia harus berupaya untuk memilih calon menantu yang merupakan dari kalangan orang-orang yang soleh dan solehat. Qadra istita'ati, pokoknya dia harus berusaha untuk mendapatkan jodoh anaknya dari kalangan orang-orang yang soleh dan solehat. Wa musa'adatuhum qadra istita'atihi bima yahtajuna ilaihi min malin wa athathin. Demikian juga sesuai dengan kemampuannya, ya, hendaklah dia juga bantulah anaknya tersebut berupa harta, peralatan-peralatan rumah tangga, ya semampunya. Karena bagaimanapun yang namanya pernikahan ini kan perlu dana, ya. Perlu dana, ya sedikit banyaknya, apalagi kita sekarang ini pastilah perlu dana. Hendaklah orang tua bantulah anak-anaknya agar dia bisa menikah, dan juga bantulah anak-anaknya agar dia bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, barang-barang rumah tangga, ya seperti kompor, piring, sendok, pisau dan lain-lainnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hendaklah orang tua ikut membantu mereka untuk meringankan beban mereka. Demikian ikhwah, ya tentunya semampunya, ya. Wa illam yakun hadzal akhir biwajibin alaihi, walaupun memang ini bukanlah kewajiban walaupun yang terakhir ini bukanlah perkara yang wajib bagi orang tua, ya, yaitu yang membantu anak-anaknya, membantu rumah tangganya. Walaupun ini memang bukan wajib, tapi lakinnahu mustahabbun lahu wa muraghabun fihi. Tapi ini perkara yang dianjurkan oleh syariat. Idh huwa naw'un min anwa'it ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Karena membantu anak-anak kita menikah, membantu anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhannya sementara, ya. Ya, karena namanya juga dia masih baru menikah. Ini satu hal yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunuh, sungguh ada 3 orang Allah pasti akan membantunya. Yang pertama, nakihun yuridul afaf, seorang yang menikah dia ingin menyelamatkan kehormatannya. Seorang yang menikah dan karena dia ingin menyelamatkan kehormatannya, dia tidak ingin jatuh pada perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin terfitnah oleh seorang wanita yang akhirnya menyeret dia pada perzinahan. Dia tidak ingin tergoda dengan seorang wanita yang akhirnya dia masuk pada lingkaran kasih sayang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia segera menikah. Nakihun an-nakihu yuridul afaf, seorang yang menikah tujuannya untuk menjaga agamanya, menjaga kehormatannya.
Yang kedua, al-mukatibu turidul ada. Seorang mukatib yang ingin menyelesaikan, yang ingin memerdekakan dirinya. Ini ikhwah, al-mukatib ini seorang hamba ya, di mana tuannya mengatakan kalau kamu tebus dirimu sekian rupiah maka kamu akan merdeka. Kemudian dia pun akhirnya mencicil pada tuannya agar dia bisa merdeka. Demikian ikhwah. Kemudian wal mujahidu fi sabilillah, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ya, 3 orang yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nakih, seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Yang kedua, seorang mukatib yang ingin membebaskan dirinya. Yang ketiga yaitu seorang mujahid ya, seorang mujahid jihad yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waqad zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib bin Rabi'ah bintil Haris wal Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan Abdul Muttalib bin Rabi'ah dan Fadl bin Abbas. Wa amara bi'ita'is sadaqi anhuma minal khumus, dan beliau memerintahkan untuk mengambil harta khumus ya. Harta khumus itu ikhwah dari hasil pertempuran, dari hasil rampasan perang ya. Hasil dari rampasan perang, harta rampasan perang seperlimanya diambil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperlimanya diambil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Rasulullah katakan, ambil dari harta khumus itu, berikan kepada mereka untuk jadikan sebagai mahar agar bisa mereka menikah. Hadis itu diriwayatkan oleh akhrajal Imam Muslim fi sahihi min hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris. Qala, dia berkata, ijtama'a Rabi'ah bin Haris wal Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika Rabi'ah bin Haris dan Abbas bin Abdul Muttalib itu berkumpul berdua, faqala, mereka berdua mengatakan, wallahi law ba'athna hadainil ghulamaini qala lil Fadl bin Abbas. Mereka berdua mengatakan, maksudnya Rabi'ah dan Al-Abbas mengatakan, demi Allah, seandainya kita utus dua anak muda ini, maksudnya dia berkata kepada Fadl bin Abbas ya, dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Kita ulangi bahwasanya Rabi'ah dan Abbas bin Abdul Muttalib berkata, demi Allah, kalau kita utus 2 orang anak muda ini, yang dimaksud dengan 2 orang anak muda ini yaitu Abdul Muttalib bin Rabi'ah dan Fadl bin Abbas, ila Rasulillah sallam, kepada Rasulullah SAW, fakallamahu fa'amarahuma ala hadis sadaqat. Kemudian agar mereka berbicara kepada Nabi SAW dan memberikan mereka wa ammarahuma dan memberi mereka sebuah tugas terkait dengan pengumpulan sedekah, pengumpulan zakat harta. Fa'adaya ma yu'addin nas, sehingga dia bisa mengumpulkan zakat-zakat yang diberikan oleh manusia, wa asaba mimma yusibun nas, sehingga mereka juga mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut.
Jadi di sini ikhwah, Rabi'ah dan Abbas ya berkata kepada Fadl bin Abbas dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah, kalau kita utus saja dua anak muda kita ini ya kepada Rasulullah supaya mereka itu diberi tugas ataupun dipekerjakan, diberi kerja di pengumpulan hak zakat, sehingga ya mereka bisa melaksanakan tugas dan juga bisa mendapatkan gaji. Kemudian ikhwah, fabainama huma fi dzalika jaa Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka sedang berbincang-bincang seperti itu, tiba-tiba datanglah Ali bin Abi Thalib. Fa waqafa alaihima, dan berdiri di dekat mereka berdua. Fa dzakara lahu dzalik. Lantas keinginan mereka tersebut mereka ungkapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali bin Abi Thalib, la, jangan, la taf'ala fa wallahi ma huwa bifa'ilin. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan lakukan itu. Demi Allah, Rasulullah takkan mau berikan tugas itu. Karena Ali bin Abi Thalib kan tahu bahwasanya beliau bahwasanya Rasulullah tidak akan memberikan tugas kepada orang yang memintanya. Kemudian fantahahu Rabi'ah bin Haris. Lantas Rabi'ah bin Haris menyanggahnya. Qala, dia berkata, wallahi ma tasna'u hadza illa nafasatan minka alaina. Wallahi ma tasna'u hadza illa nafasatan minka alaina. Demi Allah, ya, engkau tidak melakukan ini, mengucapkan ini kecuali karena engkau sebenarnya iri kepada kami. Fa wallahi laqad nilta sihra Rasulullah fa ma nafasna 'alaika. Demi Allah, kamu sudah menjadi menantu Rasulullah dan kami tidak pernah iri dengan kamu. Jadi di sini Rabi'ah menilai bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan la taf'ala, jangan lakukan itu, karena Rasul tidak akan memberikannya, tidak akan memberikan jabatan itu. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Tapi Rabi'ah mengatakan, kamu kan mengatakan ini karena kamu iri dengan kami. Padahal ketika engkau menjadi menantu Rasulullah, kami tak pernah iri dengan engkau, kata Rabi'ah. Kemudian faqala Ali bin Abi Thalib, lantas Ali bin Abi Thalib mengatakan, arsiluhuma. Ya udahlah, kalau seperti itu silakan kalian kirim mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa wattaja'a Ali. Maka mereka berdua pun pergi dan Ali bin Abi Thalib pun pergi tidur, berbaring. Qala falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhra, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, sabaqnahu ilal hujrati. Maka kami pun mengikuti beliau ke rumah beliau. Faqumna indaha hatta jaa fa akhadha bi adhanina. Maka kami pun berdiri di depan pintu beliau dan beliau pun datang, ya. Jadi ini ketika setelah salat zuhur, Abdul Muttalib bin Rabi'ah dan Fadl bin Abbas, ya, mendahului Rasulullah SAW ke rumah beliau. Jadi Rasulullah belum ke rumah beliau. Ini dua orang anak muda ini sudah berdiri di dekat rumah beliau SAW. Ketika Rasulullah datang, mereka sudah di situ. Akhirnya Rasulullah SAW pun memegang telinga mereka dan menyuruh masuk. Summa qala akhrija ma tusarriran. Kata Rasulullah, silahkan apa yang kamu mau katakan. Kemudian summa dakhala wa dakhalna alaihi. Maka kami pun masuk dan maka beliau pun masuk dan kami pun ikut masuk. Wa huwa yauma idzin 'inda Zainab binti Jahsyin. Pada waktu itu beliau tepatnya gilirannya pada giliran Zainab binti Jahsyin. Qala fatawakkalnal kalam. Maka kami pun masing-masing menolak, masing-masing menyuruh temannya untuk bicara. Jadi Abdul Muttalib bin Rabi'ah mengatakan kepada Fadl, kamu ajalah bicara.
Fadl bin Abbas mengatakan kepada Abdul Muthalib bin Rabi'ah, kamu aja lah, jadi saling tolak-tolakan untuk berbicara. Summa takallama ahaduna, hingga akhirnya salah seorang dari kami pun berbicara, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, anta abarun nasi wa awsalan nas. Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling baik dan orang yang paling menyambung silaturahmi. Waqad balaghana nikah, sebenarnya kami sudah sampai pada usia nikah. Fajina litu'ammirana ala ba'di hadhis sadaqat, kami datang dengan harapan Anda memberikan tugas kepada kami, bekerja untuk pengumpulan zakat. Fanu'addi ilaika, sehingga apa yang kami kumpulkan kami berikan kepada Anda, kama yu'addin nas, sebagaimana orang-orang apa yang telah diberikan orang kepada kami. Jadi apa yang telah kami kutip dari harta zakat, lantas kami akan berikan kepadamu, kepada Anda. Wa nusibu kama yusibun nas, dan kami pun mendapatkan gaji sebagaimana orang-orang juga mendapatkan gaji. Qala fasakata tawilan hatta aradna an nukallimahu. Setelah mendengar itu Rasulullah pun diam, ya. Rasulullah pun diam, ya, seperti beliau juga berfikir atau bagaimana, Allahu alam, ya. Kemudian fasakata tawilan, beliau pun diam lama diamnya hingga kami ingin melanjutkan pembicaraan. Qala wa ja'alat Zainabu tulammi'u alaina min waral hijab alla tukallimah. Tapi ternyata Zainab dari balik tabir memberikan isyarat kepada kami, ya, supaya jangan ngomong. Tunggu aja Rasulullah SAW bicara. Karena terlalu lama Rasulullah bicara, mereka ingin melanjutkan pembicaraan. Bagaimana ya Rasulullah, diterima apa tidak, gitulah kira-kira, ya. Kemudian Zainab dari balik tabir mengatakan, melihat ini anak ini enggak mau melanjutkan pembicaraan ini, ya, mau ingin kepastiannya ini. Tapi Zainab binti Jahsyin dari balik tabir mengatakan, ya, artinya jangan bicara. Jangan bicara dulu, tunggu beliau bicara. Qala summa qal, kemudian tak lama kemudian Rasulullah pun berkata, innas sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad. Kata beliau, sesungguhnya harta zakat itu tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu merupakan kotoran-kotoran manusia. Ud'uli hamimayah. Ud'uli mahmiyah. Lantas Rasulullah katakan, coba panggil kemari mahmiyah. Mahmiyah ini adalah seorang yang petugas untuk menjaga harta khumus tadi, yaitu bernama Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Qala faja'ahu, maka Abdul Muttalib bin Rabi'ah dan Fadl bin Abbas pergilah mereka berdua ke Naufal bin Haris. Faqala lil Mahmiyah, lantas Rasulullah berkata kepada Mahmiyah, angkih hadzal gulam ibnatak. Dia mengatakan kepada Mahmiyah, coba kamu nikahkanlah anak gadismu dengan orang ini. Fa'angkahani, beliau waktu itu mengisyaratkan kepada aku, nikahkanlah anak gadismu kepada dia. Nunjuk kepada Abdul Muttalib, ya, nunjuk kepada Abdul Muttalib bin Rabi'ah, nikahkanlah anak gadismu kepada dia, yaitu yang sedang bicara ini. Fa'angkahani, akhirnya aku pun dinikahkan dengan anak gadisnya. Wa qala li Mahmiyah, lantas berkata kepada Mahmiyah, asdiq anhuma minal khumus. Ambilkan mahar mereka berdua dari harta khumus. Kada wa kada, yang jumlahnya sekian dan sekian. Demikian ikhwah. Wa qala Zuhri lam yusammahu li.
Zuhri mengatakan dia tak menyebutkan namanya. Intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu Abdul Muthalib bin Rabi'ah untuk menikah. Ya, menikah. Tapi karena yang sebenarnya dia kepingin menikah, Abdul Muthalib bin Rabi'ah, dia sebenarnya pengen menikah. Tapi dia tidak punya biaya, dia tidak punya mahar yang bisa dia berikan kepada calon istrinya. Makanya Rasulullah mengatakan, memanggil salah seorang sahabat, dia punya anak gadis, ya, coba kamu nikahkan pemuda ini. Dan untuk maharnya kamu ambil dari harta khumus. Demikian ikhwah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong anak-anak muda yang sudah baligh agar mereka bisa menikah, diambil dari harta khumus. Dua orang ini, yaitu Abdul Muthalib bin Rabi'ah dan Fadl bin Abbas, ini tidak bisa diambil, tidak bisa mereka dipekerjakan di bagian pengelolaan zakat kaum muslimin, karena mereka berdua ini adalah keluarga Nabi, dan keluarga Nabi tidak boleh mendapatkan zakat. Sementara kan tadi tujuannya agar mereka bisa bekerja dan mendapatkan harta, dengan harta tersebut mereka bisa menikah, kan begitu. Tapi karena ini yang mereka lihat itu pekerjaan di zakat, maka Rasulullah SAW tidak memberikan hal itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantu anak-anak muda agar bisa menikah. Waqad jahazan Nabi SAW ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha bimat satu ayyauma idin. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan anaknya Fatimah untuk menikah sesuai dengan kemampuan beliau. Fa fi Sunan An-Nasa'i bi isnadin sahihin min hadis Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimata fil khamil wal qirbah wal wisada wal khushuha wal wisadah wa hashwuha idkhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan benda-benda untuk pernikahan anak beliau, putra beliau Fatimah radhiyallahu anha, yaitu menyiapkan pakaiannya, menyiapkan kirbahnya itu tempat minum, dan juga menyiapkan wisadah, bantal itu diisi dari rumput. Ya, kalau kita kan bantal ada yang diisi ada yang diisi dengan kapas, ada diisi dengan sebangsa seperti seperti kapas juga, tapi dia bukan kapas. Baik. Kalau dahulu bantal itu diisi dengan rumput idkhir. Rumput idkhir ini dijadikan sebagai isi bantal karena dia wangi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hadis sahih. Jadi Rasulullah yang menyediakan, seharusnya kan kalau di kalangan kita nih di Indonesia, tentu yang menyediakan adalah kaum laki-laki. Ada yang laki-laki yang menyediakannya, ada yang kaum perempuan yang menyediakannya. Tapi intinya begitulah, orang tua ya menyiapkan anak gadisnya, menyiapkan anak lajangnya, anak laki-lakinya, agar mereka bisa segera menikah, agar mereka segera bisa berumah tangga. Bantu mereka, finansial bantu, ya, secara moral bantu. Bahkan kalau bisa pun setelah mereka menikah, jika memang si anak belum punya pekerjaan, bantu mereka, ikhwah, ya, bantu mereka. Kama aslafna fayambaghi ayuzawwija ar-rajul banatahu idza balagana wa kunna yatahammalna az-zawaj. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya seorang itu hendaklah menikahkan anak gadisnya, menikahkan putrinya jika memang dia sudah sanggup untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga. Fahadha anfa'u lil fatati fi diniha wa kadzalika fi dunyaha. Karena hal itu lebih baik, lebih bermanfaat untuk seorang wanita, baik dalam agamanya maupun dalam masalah dunianya. Artinya apabila seorang wanita sudah menikah, ikhwah, ya, sudah menikah, ya otomatis dia akan punya tanggung jawab, ya. Dia akan disibukkan dengan jihad dalam rumah tangganya, dia akan disibukkan dengan urusan-urusan rumah tangganya.
Mungkin selama ini sebelum dia berumah tangga, dia pergi ke sana kemari, ya mungkin gaul sana kemari karena banyak waktu yang luang. Setelah dia berumah tangga, ya, dia bisa menghabiskan waktunya untuk urusan rumah tangga. Dan itu suatu perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping itu, dia juga langsung diimami oleh seorang laki-laki. Ya, dididik oleh seorang laki-laki yang tadinya yang mendidik dia adalah ayahnya, kali ini adalah seorang laki-laki yang mungkin hampir sebaya dengan dia, atau intinya lah ada laki-laki yang lebih dekat, ya, daripada ayahnya pada saat itu. Karena waktu itu ada orang, setelah dia menikah, ada orang yang wajib lebih dia patuhi ketimbang orang tuanya sendiri. Dia adalah suaminya sendiri. Demikian ikhwah. Makanya seorang perempuan jika dia menikah itu lebih baik untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Amma fi diniha falisarfi fitan anha. Adapun terkait dengan manfaat agamanya, mereka bisa dipalingkan dari fitnah, ya, dari fitnah, wa ifafiha, dan bisa menjaga kehormatannya, wa tahsini farjiha, dan menjaga kemaluannya. Makanya seorang yang sudah menikah, ya mereka akan lebih jauh dari fitnah godaan laki-laki, ya, fitnah seorang laki-laki. Karena sebagaimana yang sudah kita maklumi, yang namanya wanita pasti mencintai lawan jenisnya, dia itu adalah laki-laki. Hanya syariat telah mengatur kalau Anda mau mencintai seorang laki-laki, dekat dengan dia, maka harus melalui jalur pernikahan. Demikian, sehingga dia di sana benar-benar mendapatkan sebuah kasih sayang yang hakiki, di mana kasih sayang ini sangat erat sekali, kasih sayang tersebut sangat erat sekali dengan tugas dan tanggung jawab. Benar-benar bertanggung jawab. Jadi kasih sayang yang hakiki, kasih sayang bertanggung jawab terhadap Allah dan terhadap dunia si istri dan terhadap akhirat si istri. Demikian. Jadi dengan demikian si anak perempuan ini bisa terhindar dari fitnah-fitnah kaum laki-laki. Dia bisa menjaga kehormatannya, dia bisa menjaga kemaluannya dari godaan-godaan. Demikian ikhwah. Amma fi dunyaha, adapun manfaat faedah yang terkait dengan dunianya, yaitu fahiya fi sighariha akhsabu wal injabu 'alaiha aisar wa ashal wa raghbatan rijal fiha akthar. Adapun terkait dengan maslahat dunianya, di mana seorang wanita pada usia yang masih muda, dia adalah seorang yang berada pada masa subur, masa yang paling subur-suburnya, ya, usia yang sangat subur-suburnya. Demikian ikhwah. Dan sehingga dia bisa punya anak. Dan usia muda ini juga usia yang paling disenangi oleh kaum laki-laki ketimbang yang wanita-wanita yang sudah berusia lanjut. Wa hadza kulluha mahalluha idza kana tatahammal zawaj wa tutiquha. Ini semua tentunya jika si wanita itu memang orang yang sudah sanggup untuk mengemban tugas-tugas rumah tangga. Wa qad tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aisyah wa hiya binta sittata sinin. Wa bana biha wa huwa bintu tis'a sinin. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah. Akad pernikahannya dilangsungkan di saat Aisyah radhiyallahu anha berusia 5 tahun, dan beliau satu rumah dengan Aisyah di saat Aisyah radhiyallahu anha sudah berusia 9 tahun. Demikian ikhwah. Jadi antara akad pernikahan dan satu rumahnya itu ada margin waktu selama 3 tahun. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akhrajal Bukhari min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sittata sinin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku di saat aku berusia 6 tahun. Faqadimna al-Madinata fanazalna fi Bani al-Haris min Khazraj. Fawaqa'tu wa tamazzaqa sya'ri fawa'a wa Jumaimah.
Dan kami pun pergi ke Madinah, ya hijrah ke Madinah. Namun di saat kami sudah sampai di tempat Banil Haris bin Khazraj, tiba-tiba aku pun sakit, rambutku rontok, demikian. Kemudian fawafa Jumaimah, ya, rambut rontok, ya. Fa'atatni ummu Rumman wa inni la fi urjuwatin wa ma'i sawahibun li. Tiba-tiba datanglah ibuku Ummu Rumman. Ya, ibuku Ummu Rumman. Saat itu aku sedang main ayunan bersama teman-temanku, kata Aisyah. Saat itu aku sedang main ayunan bersama teman-temanku. Kemudian fasarakhat li fa'ataituha. Lantas beliau pun memanggilku dan aku pun mendatangi ibuku Ummu Rumman. La adri ma turidu bih. Aku pada saat itu enggak tahu apa yang dia inginkan dariku. Fa akhadat biyadi hatta awqafatni ala babid dar. Lantas ibuku memegang tanganku dan hingga aku berdiri di depan pintu rumah. Wa innila anhaju hatta sakana ba'dun nafsi. Wa akhadat syai'an min ma'in famasahat bi wa wajhi. Waktu itu aku agak tersengal-sengal, ya, hingga akhirnya tenang, ya, hingga akhirnya nafasku tenang. Dan setelah nafasku tenang, ibuku pun mengambil air dan mengusapkan air tersebut di wajahku dan di kepalaku. Summa adkhalatni ad-dara. Kemudian beliau bawa masuklah aku, maksud ibuku Ummu Rumman, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah. Fa idza niswatun minal ansari fil bait. Ternyata di dalam sudah banyak wanita-wanita Ansor. Faqulna, mereka mengatakan alal khair wal barakah. Semoga mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Wa ala khair ta'ir. Dan mendapatkan nasib yang baik. Fa aslamatni ilaihinna. Maka ibuku pun akhirnya memberikan aku ke wanita-wanita tersebut. Fa aslahna min sya'ni. Dan mereka pun mulai mendandaniku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Falam yaru'ni illa Rasulullah sallam duhan. Dan tidak ada yang membuatku terkejut selain ternyata di situ sudah ada Rasulullah SAW pada waktu duha. Fa aslamatni ilaihi. Lantas aku pun diserahkan kepada beliau. Wa ana yauma idzin binta tis'a sinin. Waktu itu aku berusia 9 tahun. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam Islam ya tidak mengapa seorang itu menikah dalam usia muda. Ya, tidak apa. Menikah dalam usia muda dan insya Allah baik, ya, insya Allah baik. Yang tentunya yang terpenting adalah bukan usia muda dan tidaknya, tapi adalah seorang yang memang sudah bisa mengemban tugas-tugas rumah tangga, tanggung jawab rumah tangga. Ya, ya kalaupun dia usianya sudah 40 tapi dia belum bisa mengemban tanggung jawab rumah tangga, ya tentunya hal itu belum layak untuk dia. Dia harus ditatar dahulu. Dia harus di-prepare dulu bahwasanya rumah tangga itu begini dan begitu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ya hendaklah orang tua jangan menunda-nunda menikahkan anak gadisnya. Jika memang ada yang datang untuk melamarnya dan itu merupakan seorang yang saleh ataupun seorang yang salihah, ya, agamanya baik, apalagi kehidupannya juga baik, maka nikahkanlah anak-anak Anda jika memang anak Anda berminat tentunya. Ya, karena dalam Islam persetujuan anak-anak juga itu sangat muktabar. Apabila ada orang yang menikahkan anaknya tanpa persetujuan anaknya, setelah menikah ternyata anaknya nggak setuju, anak gadisnya nggak setuju, maka pernikahan ini batal. Demikian ikhwah. Demikian juga apabila ada seorang gadis menikah begitu saja tanpa persetujuan ayahnya dan ayah tidak mau menikahkannya, maka juga batal. Demikian, karena la nikah illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Intinya bagi yang punya anak yang sudah sampai pada usia baligh, yang kira-kira sudah layak untuk menikah, maka
beri dia semangat agar dia bisa menikah. Dan kalau memang perkaranya terkait dengan masalah nafkah, bantu mereka dalam masalah nafkah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa langsung melalui via telepon di nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, dan bagi yang ingin bertanya melalui via chat, Anda bisa juga kirimkan via chat WhatsApp melalui nomor yang sama. Demikian ikhwah rahimanallah. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita mengikuti ruqyah syar'i secara online? Dan bolehkah kita meminum ramuan atau madu yang katanya sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khair. Allahu alam bissawab. Ya, mengenai ruqyah online ini, kalau kita runtut tentang ruqyah online dengan maksud itu langsung, sebenarnya seorang yang meruqyah langsung dengan seorang yang meruqyah melalui media. Seorang yang meruqyah langsung, ya di depannya ada langsung ada pasiennya lah kira-kira, dengan seorang yang meruqyah melalui media seperti melalui media telepon atau WhatsApp, ya, atau ya seperti kita yang ditanya online, maka hukumnya Allahu a'lam bissawab boleh. Karena kan intinya adalah dia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh si pasien. Ya, si pasien. Itu sebenarnya intinya. Bukan masalah orang tersebut harus ada di depannya ataukah tidak. Namun tentunya dalam masalah ini dia harus pastikan, ya, dia harus pastikan bahwasanya ruqyah yang akan dibacakan si peruqyah tersebut yaitu ruqyah yang syar'i. Ya, harus ruqyah yang syar'i. Adapun kalau dibacakan ke madu, dibacakan ke ke obat-obatan, Allahu a'lam bissawab. Namun perlu kita ketahui, para ulama itu membolehkan meruqyah ataupun membacakan ayat-ayat ke air kemudian diminumkan. Allahu a'lam bissawab. Namun di sini ikhwah perlu kita ketahui bahwasanya ruqyah itu adalah syariat kita, syariat Islam yang bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang bisa melakukannya. Sebagaimana membaca Al-Quran, semua orang bisa melakukannya. Jika dia belajar membaca Quran, insya Allah dia bisa membaca Al-Quran. Demikian juga meruqyah. Jika dia belajar ruqyah yang syar'i, insya Allah dia bisa meruqyah dirinya sendiri tanpa perlu meminta-minta kepada orang lain. Demikian. Apalagi adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan 70 alfan yadkhulul jannah bighairi hisab. Adanya 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga dengan tanpa hisab 70.000 orang tersebut. Syaratnya yaitu mereka la yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah. Berarti kalau dia meminta ruqyah, dia tidak termasuk dalam masuk surga dengan tanpa hisab. La yastarqun wa la yaktawun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas. Wa la yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau dia meruqyah online insya Allah tidak apa-apa, namun itu dia pastikan bahwasanya yang dia baca itu benar-benar ruqyah syar'i. Ya, pastikan bahwasanya yang dibacanya adalah benar-benar ruqyah syar'i. Demikian ikhwah rahimanallah. Namun coba perhatikan lagi bahwasanya meruqyah diri sendiri itu lebih baik. Ya, lebih baik karena kita sedang menjaga diri kita sendiri. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, ana ingin bertanya, bagaimana jika kita ridho kepada takdir Allah yang tidak kita sukai ya Ustadz, namun ketika hati merasa ridho
tetapi masih menangis bersedih kepada Allah, apakah juga termasuk ridho? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya ridho yang dimaksud di sini kita rela menerima, ya, rela menerima. Adapun menangis itu ya mungkin ini karena tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, ya adalah rasa sedikit kecewa, namun ya harus diperbaiki, ya. Atau adalah sedikit membuat kita sedih lah begitu. Kalau kita ridho, tapi kita ridho dengan ketetapan Allah itu, tapi kita sedih, gitu, kita sedih. Demikian ikhwah. Ya sama seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal pergi anak beliau, putra beliau Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Apa katanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwasanya al-qulubu yahzun wal ainani tadma'. Hati itu bisa sedih dan kedua mata itu bisa melinangkan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika la ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami dengan berpisahnya dengan engkau wahai Ibrahim sangat sedih. Jadi apakah kita katakan dengan kesedihannya Rasulullah SAW sampai melinangkan air mata beliau tidak rela dengan ketetapan Allah tersebut? Atau tidak? Ya, jadi kesedihan itu, ya, kesedihan itu tidak harus bertentangan dengan keridhaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terimalah, ya, dan kalaupun sedih ya tak masalah, insyaallah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita memilih sholat sendiri tapi tepat waktu atau berjamaah tadi tepat waktu, karena di daerah kami di masjid sering jadwal lambat sholat wajibnya. Mohon penjelasan Ustadz, barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bagi laki-laki yang tepat waktu itu ya sholat bersama jamaah. Ya, bagi seorang laki-laki yang sholat di tepat waktu itu yaitu bersama sholat berjamaah. Begitu ikhwah. Jadi jamaah berjamaah itu bukan sholat tepat waktu, itu bukan berarti begitu adzan langsung sholat, enggak. Ya, makanya ada masjid dari antara adzan dan qomatnya ada yang hanya 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang sampai 20 menit, ada yang sampai setengah jam. Demikian, ya Anda ikut bersama jamaah. Apalagi di saat ibrad, di mana Rasulullah mengatakan inna syiddatul har min fai jahannam. Sesungguhnya panas itu, waktu panas itu termasuk lidahnya neraka jahanam. Fa'abridu, kata Rasulullah, maka dinginkan dalam sholat. Artinya tunda penyelenggaraan waktu sholat. Ya, kalau kita misalnya sholatnya jam 12, jam setengah 1 lah kita katakan, ya, jam setengah 1, maka ditunda. Kalau jam setengah 1 itu sangat panas, ya, maka ditunda sampai setengah jam. Adzan tetap, ya, adzan tetap, tapi ditunda penyelenggaraannya sampai setengah jam supaya waktu panas itu sudah mulai sedikit mereda. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi bagi seorang laki-laki sholat yang tepat waktu itu ya sesuai dengan dia sholat bersama jamaah. Kapan sholat berjamaah dia? Demikian. Kalau antara qomat dan adzannya itu 20 menit ya dia bersolat bersama jamaahnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi bukan berarti tepat waktu itu artinya dia begitu adzan langsung sholat, enggak. Ya, sekali lagi tepat waktunya bagi seorang waktu sholat bagi seorang laki-laki itu bersama jamaah. Cepat lambat berjamaah jamaahnya, maka dengan dialah sholatnya. Bahkan terkait dengan sholat isya, di mana setelah adzan para sahabat nunggu Rasulullah SAW, dan disebutkan dalam sebuah hadis hatta yafqitu ru'usana, sampai sampai kepala kami tertunduk-tunduk karena ngantuk, karena lama Rasulullah SAW keluar. Demikian ikhwah, sampai lama Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat. Ya, sahabat bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah. Allahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, anak saya janda anak satu, sekarang mau menikah lagi dengan seorang muda. Terus saya tidak menyetujuinya, cara menasihatinya bagaimana Ustadz, mohon solusi. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya seorang yang thayyib itu ya, seorang thayyib, seorang yang janda itu ikhwah, dia lebih memiliki dirinya ketimbang orang lain. Demikian. Namun tetap saja dia harus izin pada walinya. Ya, dia harus izin pada walinya. Dan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita sebagai orang tua, sementara anak kita yang sudah dewasa sudah punya anak satu lagi, ketika kita mengatakan tidak setuju, tentu ada alasan mengapa tidak setuju. Ya, tentunya ada alasan mengapa tidak setuju. Tidak bisa kita hanya katakan pokoknya ibu atau pokoknya bapak tidak setuju. Sebutkan kenapa alasan tidak setuju. Jika memang si anak alasannya, misalnya si ayah alasannya karena dia orang narkoba, misalnya dia seorang yang akhlak yang nggak baik, orang yang nggak sholat, ya, maka pertahankanlah, ya, Anda pertahankan pendapat Anda tersebut. Kenapa? Karena memang orang tua tidak boleh menyerahkan anaknya kepada orang-orang yang nggak sholat, apalagi yang terlibat narkoba, apalagi dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya, silakan. Tapi kalau hanya nggak setuju karena dia miskin, atau karena dia kurang ganteng, atau karena kulitnya putih, atau dikarenakan tidak sesuku, maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia terjadi perzinahan gara-gara itu, maka Anda yang ikut andil dalam masalah ini, karena Anda telah menghalang-halangi hak dia. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi dalam masalah ini, apakah alasan Anda syar'i ataukah tidak? Demikian. Allahu a'lam bishawab. Naam, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana ya? Ibu Wati dari Padang. Ya, silakan Ibu Wati dari Padang. Pertanyaannya. Mau tanya nih Ustaz, masalah salat bagi wanita. Salat wajib itu yang 5 waktu wanita, mana yang lebih baik, di rumah atau di masjid? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, salat zuhur yang pagi setelah salat subuh. Kalau wanita di rumah gimana caranya? Kalau masjid? Yang ketiga, masalah salat sunat tasbih Ustaz. Iya. Mang ada itunya, Sunnahnya. dalilnya tasbih. Iya. Ada Ibu? Jadi biasanya kita ngerjain karena udah ragu, udah berhenti, jadi ngerjain lagi. Ya. Jadi kita ingin kalau ada itunya, hadisnya, segalanya ya, untuk menguatkan kita beribadah. Yaitu ya 3 itu. Mohon penjelasan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan bagi Ibu Wati di Padang. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pertama, mengenai wanita yang sholat di masjid, mana lebih baik dia sholat di rumah ataukah di masjid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tamna'u ima Allah al masajidah. Jangan kalian larang-larang kaum wanita yang ingin pergi ke masjid. Tapi la buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Artinya mereka sholat di rumah mereka itu lebih besar pahalanya ketimbang mereka sholat di masjid. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan ini di kota Madinah. Dan masjid yang beliau maksud adalah Masjid Nabawi, di mana 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Namun begitupun Rasulullah mengatakan la buyutuhunna khairul lahun, sungguh rumah mereka lebih baik ketimbang masjid mereka. Jadi seorang wanita lebih baik dia sholat di rumah ketimbang dia sholat di masjid. Lantas bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan sholat syuruk? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sholat syuruk yaitu jika seorang itu setelah sholat subuh kemudian dia duduk zikir kepada Allah hingga matahari terbit,
hingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji demikian dan demikian. Ikhwah, hadis ini hadis sahih ya. Apakah seorang wanita juga mendapatkan hal itu? Insya Allah wanita juga mendapatkan hal itu jika dia lakukan di rumahnya. Adapun terkait dengan sholat tasbih, memang para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan sholat tasbih. Sebagian mengatakan hasan, sebagian lagi mengatakan dhaif. Yang mendoifkan tentunya dia katakan bahwasanya sholat tasbih itu bid'ah, karena bagi mereka sholat tasbih itu tidak ada dasarnya, dan adapun dasarnya dhaif. Namun bagi para ulama yang menghasankan, mereka membolehkan sholat tasbih ya. Di mana sholat tasbih ini dikatakan sholat tasbih karena adanya ucapan-ucapan tasbih sekian kali ya, sekian puluh kali ketika dia ruku, sujud dan lain-lainnya. Demikian yang membedakan dia dengan sholat-sholat yang lainnya. Jadi intinya Allahu a'lam bishawab ya, Allahu a'lam bishawab, sholat tasbih itu disunnahkan. Namun perlu ibu perhatikan bahwasanya sholat tasbih itu dilakukan dengan sendiri-sendiri, dikarenakan tidak ada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dengan salat berjamaah. Bagi yang melakukan salat berjamaah, hendaklah dia mendatangkan dalilnya. Jika memang ada dalilnya salat berjamaah silakan. Jika tidak, maka sebaiknya dia salat sendiri-sendiri. Demikianlah para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga kajian kita bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.